Halo semuanya, kali ini saya sedang di Villa Bumi Masagi, sedang memeriksa instalasi PLTS 11.000 WP. Kita pakai Trina Solar 550 WP sebanyak 2 lembar, terdiri dari 2 string. String yang pertama ini ada 10 lembar di bagian atas, yang di bawahnya juga 10 lembar. Jadi masing-masing 5,5. Total 11 kWp atau 11.000 WP. Pada saat uji pembebanan kemarin hari Sabtu, karena pemakaian beban villa ini cukup besar, energi yang dihasilkan mencapai 67 kWh. Jadi rasionya itu 6 kalinya. Rasio kWh per kWp nya mencapai 6 kalinya. Dan ini termasuk tinggi teman-teman, karena mengingat lokasinya ini di Bandung ya, di Jawa Barat, bukan di Flores. Kalau misalnya di Flores, di NTT Kupang dapat 6 kali rasionya itu wajar, karena memang potensi energi matahari di sana cukup tinggi. Tapi kalau dari data satelit, Meteonorm, NASA dan lain-lain, Bandung itu harusnya rasionya yang wajar itu di 3 kali sampai 3,5 kali. Jarang-jarang dapat yang 3,5 kali. Jadi ini hasilnya cukup tinggi, sangat tinggi bahkan untuk ukuran Bandung. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa antara lain dari segi teknologi yang dipakai, ini solar panel monokristalin PERC. Solar panel PERC monokristalin 550 WP, dia pakai sistem half cut. Half cut itu jadi di tengahnya dia ada dipotong, jadi seperti dua solar panel yang digabung jadi satu. Ini gunanya kalau terjadi shading di salah satu blok, maka yang turun performanya cuma blok itu saja, yang lain itu nggak ikut turun. Jadi itu sebabnya efisiensinya cukup tinggi untuk solar panel yang half cut monokristalin PERC. Nah, ini sedang ada awan ya. Yang berikutnya dari orientasi ini sebetulnya menghadap ke tenggara. Nah, itu matahari di sana, itu timur. Ini jadi solar panelnya kemiringannya menghadap ke tenggara, tapi kemiringannya, tiltnya itu cuma 5 derajat, 5 sampai 6 derajat. Nggak sampai 6 derajat. Jadi penyerapan energi mataharinya ini sangat baik. Makin tinggi, makin besar kemiringannya, maka energi matahari yang diserap juga semakin sedikit. Nah, kelemahannya kalau misalnya kita menggunakan kemiringan di bawah 10 derajat, kalau musim hujan, nanti di sini di ujung, di bagian bawah ini bisa terjadi soiling, namanya penumpukan debu pada bagian bawah frame solar panel. Dan kalau debu ini makin banyak, lama-lama muncul lumut di sini, bahkan jamur. Jadi ini wajarnya, normalnya ada maintenance setiap 6 bulan sekali untuk pengecekan PV modul, dan ada PV modul cleaning tiap 6 bulan sekali. Ini kita bisa lihat di sini, ini baru 1 minggu instalasi sudah ada kotoran. Kemudian tadi saya lihat di sebelah sana juga ada kotoran kelelawar. Ini pasti kotoran kelelawar nih, ini bukan kotoran burung nih. Coba ya saya zoom. Nah, kelihatan ya, ini kotoran kelelawar nih. Ini biasanya kotoran kelelawar. Kalau kotoran burung dia ada noda seperti minyak gitu. Dan ini kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi hotspot, karena sel yang tertutup
kotoran tersebut, resistansinya, internal resistance-nya dia lebih tinggi dari sel-sel yang lain. Sementara ini tegangan yang mengalir di solar panel ini kan mencapai 360 volt sampai 380 volt. Maka di sel yang tertutup kotoran tersebut menjadi lebih panas daripada sel yang lain, dan ini menjadi hotspot. Kalau tidak dimitigasi dari awal, dari sedini mungkin dengan maintenance, ini bisa menimbulkan yang pertama, outputnya akan turun. Jika tetap dibiarkan, lama-lama solar panel ini bisa drop tegangannya, tidak berfungsi lagi, tidak menyerap lagi, dan akhirnya satu panel ini dia di bypass oleh dioda bypass di junction box, dan ini mempengaruhi performa string secara keseluruhan. Yang tadinya kita bisa dapat tegangan di 360, 380, akhirnya kita cuma dapat sekitar 270 atau 280 aja. Dan itu penurunannya cukup besar ya, 10%. Maka pesan saya untuk menjaga performa solar panel agar tetap optimal, lakukan PV module cleaning tiap 6 bulan sekali. Ini normal 6 bulan sekali kalau kayak gini. Kecuali kalau di tempat-tempat tertentu di area industri yang soilingnya tuh lebih cepat, maka bisa PV module cleaningnya itu frekuensinya di 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini ada kotoran lagi nih. Ini ada kotoran lagi nih. Nanti kita minta supaya dibersihkan aja deh. Sayang sih turun. Oke, dari segi kemiringan ini di 6 derajat, jadi orientasi menghadap utara, selatan, barat, timurnya menjadi tidak begitu berpengaruh karena yieldnya bisa mencapai 6 kalinya. Kemudian dari segi kualitas instalasi, jadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya performa itu adalah konektor atau steker. Ini konektor di sini, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan nggak? Nah, di situ ada konektor MC4. Kalau kita pakai konektor yang jelek, ini performanya udah turun ini. Kemudian dari kabel yang digunakan, kalau kita pakai kabel PV yang abal-abal, yang merek yang gak jelas, itu ya jangan berharap banyak deh. Kalau dari kabel yang digunakan aja nggak standar ya, cuma pakai kabel NIAF misalnya, bukan kabel khusus PV yang menggunakan standar H1 Z2 Z2. Kita lihat nih steker yang bagian sini mana ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Ya, kita pakai steker dari lab ini. Itu merek bagus ya teman-teman, buatan Jerman. Jadi sedikit di bawah Stobli. Jadi kalau konektor MC4 itu nomor satunya merek Stobli, dan lab ini ya merek nomor 2-nya lah. Ada juga merek nomor 2 yang lain, tapi yang ada di Indonesia ini salah satunya yang paling banyak dipakai itu merek lab. Kabelnya juga kita pakai dari lab, Allflex 6 mili. Kalau solar panel sendiri ini menyarankan di 4 mili, tapi kita standarnya pakai kabel 6 mili. Jadi dari segi kuat hantar arus, KHA yang dimiliki oleh kabel tersebut jauh lebih tinggi dari spek yang disarankan. Nah, ini bedanya teman-teman sama installer-installer yang lain yang mungkin cuma pakai kabel seadanya ya. Jadi kalau di kami nggak ada istilah menghemat biaya
dengan mengurangi spek kabel, itu nggak ada. Jadi kalau urusan kabel, pakai yang paling bagus, pakai yang standarnya paling tinggi, itu kita hidup jadi lebih tenang. Performa juga maksimal. Percuma kita hemat 1 juta 2 juta gitu ya buat menghemat kabel. Ya memang lumayan lah 1 juta 2 juta itu buat nambah-nambah margin. Tapi performa yang didapatkan dari pengurangan kabel itu juga banyak gitu. Buat apa? Itu namanya buang-buang duit aja namanya. Apalagi kira-kira dari, oh jangan lupa, itu hanya faktor ikhtiar dari manusia aja ya. Jadi menurut hitungan kami ini kan yieldnya 33 kWh per hari. Ternyata pada kenyataannya bisa mencapai 67 kWh per hari. Itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang menciptakan matahari, yang menciptakan bumi, ini yang diberikan atmosfer yang pas komposisinya sehingga sinar gamma, sinar X itu tidak sampai ke bumi, yang sampai hanya spektrum cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet, dan itu dibutuhkan oleh kehidupan dan bisa dipakai energinya untuk menghasilkan listrik. Ya ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bukan Batara energinya yang hebat ini ya teman-teman, bukan kaminya yang hebat ini. Kalau yang 67 kWh itu bonusnya dari Allah langsung ini untuk pemilik villa ini. Ya alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Kalau manusia cuma hanya bisa memaksimalkan ikhtiarnya. Jadi kita memaksimalkan ikhtiar dengan menggunakan komponen yang bagus, tier 1, kabelnya juga yang bagus, konektornya yang bagus, kualitas instalasi dimaksimalkan, desainnya juga, kemudian hitungannya juga dimaksimalkan. Nah kita hanya bisa memaksimalkan ikhtiar, dan itu baru setengahnya lagi itu dari Allah, jangan lupa ya. Jangan sampai sombong, ini karena Batara energinya yang jago nih, gara-gara ini karena PV modulnya nih yang kualitas super, enggak gitu teman-teman. Itu baru setengahnya, baru sebagian ya. Tetap ada faktor kekuatan alam, dan siapa yang menciptakan alam tersebut? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.